sekarang sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, semuanya kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin doanya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, semoga pelajarannya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau absen satu-satu. Siapa yang kira-kira nggak hadir? Adit, ada Adit? Oke. Caca? Oke. Dimas? Oke, ada. Ilham? Ada. Natasha? Ada. Oke. Zidan? Zidannya kemana? Sakit. Oke, sakit. Ibu tulis sakit dulu ya. Nah, setelah Ibu absen nih, cuma Zidan doang kan yang gak masuk. Sebelum memulai pembelajarannya, nah coba yuk kita nyanyi bareng-bareng karena lagu ini ada kaitannya dengan tema pelajaran kita hari ini. Ibu mau kalian nyanyi lagu Indonesia Raya ya bareng-bareng, oke? Oke. Yuk, siapa yang mau nih? 1, 2, 3, 4. Ini tuh tanahku pada ragu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Oke, sekarang kita sekarang Ibu cek dulu nih pakaiannya rapi-rapi enggak nih. Udah kelas 6 pasti kan udah bisa merawat diri. Terus habis itu coba duduknya yang rapi, kita kan mau belajar. Oke, udah siap? Udah. Nah, Ibu mau tahu nih siapa yang belajar tadi malam. Kira-kira siapa yang buka bukunya tadi malam? Ilham. Wah, pinter. Kira-kira kita mau belajar apa? Temanya apa nih? Oke, kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan itu apa? Kita kan punya slogan nih, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Kita tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, Ibu punya sesuatu nih. Nih, Ibu bawa bendera merah putih. Kira-kira kalian tahu nggak bendera merah putih itu pertama kali dikibarkan itu kapan? Natasha bener, 17 Agustus 1945. Bendera merah putih ini sangat penting bagi negara Indonesia karena ini sebagai identitas. Coba nanti di negara-negara lain kan, wah yang benderanya merah putih negara apa ya? Negara Indonesia, negara kita, negara kebanggaan kita sendiri. Nah, dari penjelasan bendera merah putih, negara Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di setiap tanggal 17 Agustus 1945 ada petugas upacara yang membacakan teks tuh. Itu kira-kira teks apa? Coba dilihat bukunya. Iya, teks proklamasi. Nah, di sini ada teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang diketik nih bunyinya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu tadi teks proklamasinya. Nah, yang mengetik teks proklamasi ini siapa? Iya,
peristiwa jatuhnya bom itu dijadikan kesempatan untuk Indonesia untuk segera memerdekakan negara ini dari penjajah. Teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi seperti Bapak Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Pak Ahmad Subarjo. Coba didiskusiin sama teman sebangkunya. Kira-kira apa itu makna proklamasi? Di mana teks proklamasi ditulis? Kapan teks proklamasi ditulis? Nah, gitu ya. Nanti hasilnya ada yang mempresentasikan di depan kelas. Salah satunya aja ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks proklamasi yang halaman berikutnya. Makna dari proklamasi ini yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia kan telah dijajah selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad negara Belanda, Jepang, Inggris. Maka dari itu Indonesia ingin segera merdeka. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Hebat ya Indonesia. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, udah, coba Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi tentang apa, kapan, bagaimana, di mana tentang teks proklamasi tadi ya. Nah, sudah cukup diskusi tentang teks proklamasi. Sekarang di halaman selanjutnya ada bunga teratai itu, ada gambar bunga teratai ini seperti ini. Kira-kira bunga teratai ini bunga yang bagaimana? Iya, yang hidup mengapung di air. Nah, Ibu sebutin ya ciri-cirinya. Daun teratai itu bundar dan lebar. Nih, bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bernafas. Nah, tuh di bawahnya ada tugas. Ada beberapa pertanyaan, yaitu apa bunga teratai itu? Nah, mengapa bunga teratai kok bisa hidup di dalam air? Nih, mengapung di atas air nih, akarnya kan di dalam air. Oke, diskusinya sudah kelar, nanti tugasnya dikumpul saja ya. Nah, dari pelajaran hari ini, coba Ibu mau mengulas lagi. Teks proklamasi itu dibacakan pertama kali kapan? Iya, pinter Ilham, 17 Agustus 1945. Nah, lalu siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang ini. Bener, Natasha Sayuti Mahui. Terus siapa saja yang menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Iya, Dimas, siapa aja? Pak Insinyur Soekarno, Pak Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Oke, pinter. Nah, sekarang yang bunga teratai. Coba daun bunga teratai ini bagaimana? Iya, benar. Daunnya lebar dan berongga. Fungsinya untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Lalu, ada yang ingin ditanyakan nggak dari pembelajaran hari ini? Oke, cukup. Ibu harap besok-besok dibaca dulu buku-bukunya supaya lebih mudah pembelajarannya di kelas.
Nah, Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat ke depannya. Semoga kalian tambah rajin belajar ya di rumah. Oke, sekarang kita refleksi dulu nih. Kita nyanyi lagu. Mau lagu apa? Ampar-ampar pisang. Oke, yuk nyanyi. 1, 2, 3. Yeay. Nah, yaudah, kita selesaikan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.